Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Kembali lagi bersama saya, Fitra Francisca Puspitasari, mahasiswa Universitas Palangkaraya yang sedang melakukan PPL 2. Kita langsung masuk saja pada bab 7, bentuk-bentuk pasar. Pengertian pasar. Pengertian lainnya, pasar merupakan suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Selanjutnya, pasar yang lebih penting adalah aktivitas interaksi antara pembeli dan penjual agar diperoleh harga kesepakatan atau harga pasar. Di situ kita bisa lihat keadaan di pasar seperti apa. Selanjutnya, fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi, yang kedua, fungsi pembentukan harga, yang ketiga, fungsi promosi, yang keempat, fungsi laba atau keuntungan, yang kelima, fungsi kreativitas dan inovasi. Jenis pasar. Menurut klasifikasi pasar, terdiri dari yang pertama, pasar tradisional, yang kedua, pasar modern. Selanjutnya, menurut luas jangkauannya, terdiri dari yang pertama, pas lokal atau pasar setempat, yang kedua, pasar daerah, yang ketiga, pasar nasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk pasar. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sama-sama banyak dan produk atau barang dan jasanya yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, cabai, tomat, sayur, gula, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Di samping kita bisa lihat gambarnya, pasar persaingan sempurna. Di situ ada penjelasannya, pembeli dan penjual dalam jumlah yang sangat banyak, produk baik barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat sejenis, dalam kurung homogen. Untuk penjual dan pembeli memiliki kebebasan. Selanjutnya, di situ kita bisa lihat kurvanya, kurva permintaan yang dihadapi produsen individu. MR sama dengan AR, sama dengan P, sama dengan D. Tuh, kita bisa lihat kurva permintaan yang dihadapi produsen individu. Selanjutnya, kurva keseimbangan pasar dalam keseimbangan sempurna. Yang di sampingnya ada penjelasan. Yang pertama, pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen penjual yang menguasai perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar oligopoli. Yang kedua, pasar monopolistik. Di sampingnya bisa kita lihat ada kurva keseimbangan pasar. Yang di atas P dalam kurung price. Yang di bawah pojok kanan Q sama dengan quantity. Bisa kita lihat kurvanya. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam pembentukan pasar. Di situ ada gambarnya pasar, keadaan pasar. Di sampingnya ada penjelasan. Yang pertama, harga eceran tertinggi. Yang kedua, harga eceran terendah. Yang ketiga, penetapan pajak. Yang keempat, pemberian subsidi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, bisa dipelajari di rumah. Salam sehat untuk kita semua, terima kasih.